Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ba'd. Kepada teman-teman yang sedang belajar, ini terapi titik-titik sciatica, ya, ischiakidos, yaitu terapi HNP, saraf kejepit yang nama sarafnya adalah saraf ischiakidos, dan biasa dinamai ini adalah sciatica. Nah, ini ada terapi yang kedua, alhamdulillah, dan sekarang posisinya sudah bisa terlungkup, karena pada dasarnya kalau di awal-awal HNP sciatica ini muncul, itu pada dasarnya semua pasien tidak akan mampu bertahan dari 1-2 menit pun sudah tidak akan tahan dalam keadaan terlungkup seperti ini. Dan qadarullah sekarang ini adalah terapi seri kedua, dan titiknya ya yang pertama itu adalah titik di sini ada titik sensu, titik sensu di belakang. Kemudian yang satunya lagi ini sekitar pangkuangsu dan sebelah kiri, dan itu untuk menyeimbangkan, ya, untuk menyeimbangkan, karena tadi ada titiknya ditekan juga di sana atau asefain. Kemudian kita ambil juga titik wantiao, ini ada titik utama untuk daerah sciatica, ya. Kemudian ke bawah ini adalah titik penyeimbangnya dari wantiao. Kemudian chensan tetap kita ambil chensan, kemudian juga kundul. Kemudian di bawah telapak itu adalah titik asefain kedua-duanya, ya, asefain yang posisinya diambil dari frontal dengan daerah frontal dengan depan, dan juga daerah dorsal atau daerah ke belakang, gitu. Pada saat ini kondisinya yang masih terasa kebas adalah, atau tebal adalah, masih di daerah lateral dari kaki sebelah kanan ini. Jadi masih terasa kebas, dan secara etiologi awalnya adalah karena keseleo atau tercengkrak di daerah telapak kaki. Itu barangkali yang perlu diketahui untuk seri kedua, dan kita menggunakan jarum 1 cun, ya, jarum 1 cun yang berbeda dengan awal. Pada seri pertama menggunakan jarum 1 cun setengah yang lebih halus, dan sekarang ini ada lebih tebal diameternya. Selama satu seri awal kita menggunakan beberapa terapi. Yang pertama adalah terapi selalu elektropunktur. Kemudian juga ketika kita raba ini, yang misalnya ada fenomena dingin, maka kita gunakan moxapunktur atau moxibusi, dan selama ini moxibusinya menggunakan infrared, ya, inframerah, infrared. Kemudian juga dari dalam setelah kita buka, kemudian kita isi dengan herbal, ya, dengan herbal yang sifatnya sebetulnya itu yin, ya, tapi juga netral. Untuk menghilangkan pertama rasa panas, jadi bersifat yin, gitu, ya. Kemudian juga bersifat analgesik karena ada rasa sakit, ya, selain panas. Begitu fenomena yang dirasakan oleh pasien. Masih terasa apa enggak? Masih tahan ini? Masih tahan. Ya, jadi ini kasih lagi. Oke. Habis mau cabut. Ini bisa diginiin. Oh ya.
Ini yang 1 jun ya? 1 jun. Oh, Kalau ngomong 1 jun setengah. 1 jun setengah. Iya. 1 jun dan ketebalannya juga daripada yang kemarin. Iya. Jadi rangsang harus lebih kuat. Gimana keadaan keluarga di sana, Mas? Alhamdulillah saya udah oke. Tapi gembira juga lah lihat kondisi sekarang kan udah ini ya. Alhamdulillah langsung. Kayaknya khawatir juga keluarga lain. Iya. Masya Allah. Jadi biasanya kalau pulang berapa lama sekali ini? 2 minggu. 2 minggu sekali pulang tuh? Ke sana tuh? Iya ke Semarang kan. Semarang tuh? Iya. Sama. Iya, provinsi. Itu ya, jadi sebulan 2 kali gitu? Iya. Kemarin ada urusan mendadak kan. Kemudian itu apa namanya memang di departemen tersebut tuh di rolling gitu terus atau gimana? Iya, iya rutin. Udah rutin gitu ya? Iya. Terus wilayahnya kita nggak bisa minta kemana ya? Nggak bisa. Oh gitu ya, nggak bisa minta. Itunya kalau bagiannya di bagian apa, saudara? Di bagian aset Pak. Aset negara. Iya. Jadi sifatnya pemeriksaan, pendataan atau apa gitu? Termasuk ini, termasuk pendataan. Cuman yang ini urgennya yang lebih kepada pemeriksaan. Pemeriksaan. Iya, karena kan rekomendasi untuk Menteri Keuangan. Pemeriksaan anggaran yang digunakan gitu. Bukan, ke asetnya. Oh, asetnya ya. Iya, asetnya, tanahnya, bangunannya, Tanah, bangunan. kendaraan. Ya. Terus itu sifatnya berkembang terus gitu. Jadi harus ada update terus atau gimana ya? Iya, update-nya per semester tuh ada rekonsiliasi. Kadang bertambah, kadang berkurang. Iya, iya. Oh gitu ya. Kalau dia ada belanja modal 1 tahun, berarti tahun depannya kan bertambah. Atau dia punya, dia di drop aset kendaraan gitu kan, berarti kan tahun depan udah bertambah kendaraannya. Oh iya. Oh, Pedis ya. yang sebelah kiri itu masih yang apa? Tapi tidak sampai ke tingkat, jadi hanya pendataan tadi ya, Pendataan sama pemeriksaan. Oh, pemeriksaan. Nah, seandainya ada temuan misalnya kejanggalan antara data dengan fakta, nah terus bagaimana itu? Harus ditelusuri Pak. Nah, itu yang menelusuri siapa gitu? Ada bagiannya lagi. Oh yang menelusuri yang menelusuri tanggung jawabnya ini tanggung jawab instansi yang menggunakan. Kenapa berbeda? Apakah ada yang hilang atau apa? Instansi yang menggunakan. Oh, masih berarti lingkungan internal gitu. Iya. Bukan departemen keuangan lagi gitu. Bukan ya, karena kan itu sebetulnya tanggung jawabnya mereka. Nah, lantas kalau misalnya memang nggak tahu yang menelusuri mereka, instansi mereka. Nah, kalau misalnya dalam tanda kutip itu kan internal mereka. Nah, terus kalau misalnya nggak ketemu atau dalam tanda kutip ada penggelapan, kalau dikatakan ada, memang harus dilaporkan lagi kepada kita gitu. Iya, jadi karena kan ujung-ujungnya nanti kalau memang aset itu yang sejatinya di catatan ada tapi di realnya nggak ada kan, itu tanggung jawab mereka apakah untuk kaitan nanti dengan BPK kaitannya enggak? Enggak.
Kalau BPK kan keuangannya aja Pak. Oh, BPK keuangannya saja. Kalau Iya. kita asetnya Asetnya, ya. iya. Oh. Ini ya, ini ya. Yang telapak tengah itu jadi menyengat gitu Pak. Telapak tengah yang di sini. Kaki iya. Gara-gara ini ditekan nggak? Bukan. Ini sekarang dia nyengat terus ya. Oh, sekarang nyat terus. Oke. Di sini. Iya iya. Iya. Biasa. Oh. Coba telentang aja dulu sebentar, ini udah selesai. Ini telentang dulu. Telentang pelan-pelan. Telentang pelan-pelan. Sudah bisa rapi terungkup. Apa dia bekas tusukan tadi ya Pak? Pak. Rasa ya. Iya. Yang sini malah enggak. Enggak. Iya. Reaksi. Iya. Nah, bagus kalau seperti ini. Insya Allah besok bisa. Ini ditekan ini agak ini ya. Iya. Betul. Nanti juga. Kalau ini sekarang enggak, ini masih terasa kan? Dia masih kebas. Masih kebas, tapi tidak menyengat waktu itu ini nggak menyengat lagi enggak? Enggak menyengat sih. Pada waktu awal itu kan disentuh. jangan ditekan, disentuh aja. Nah sekarang ya ke sini ya kayaknya. Nah, Di telapak. ya, yang tadi. Boleh bisa mirror secara keseluruhan ini. Masih ini. Sudah ada hilang. Enggak ada ya. Sudah ada hilang. Nah, ini Tazid mau kupas yang tadi. Bagus. Belajar deh. Nggak ingat lagi cerita tadi, Enggak. tidak seperti tadi kan? Iya. Nah, tapi ada lagi masih ya, cuman nggak ingat cerita tadi kan? Iya. Salah aja. Yang paling ini yang tip facialis itu sebetulnya pada dasarnya sangat objektif. Yang tip facialis itu yang di wajah dipegang itu bisa kita minta ada. Oh. Iya di wajah tip facialis yang saraf kejepit itu di daerah sini. Atau yang gangguan di saraf di sini, saraf topi di kepala ini sentuh rambut, wih jerit. Oh gitu ya. Jadi sentuh rambut itu terasa ya. Terasa dan sakit yang minta. Nah, dari ini macam-macam. Itu pemicunya kenapa Pak?
Ya itu tadi misalnya kalau yang di sini ya ada HNP-nya ya di daerah-daerah leher, di daerah-daerah. Memang jadi gini, ketika dia itu apa ya sebutlah tertekan atau istilahnya terjepit kan, berjalan tidak lancar. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama kebas. Iya. Kalau kebas itu biasanya asupan nutrisi atau tidak lancarnya mikrosirkulasi. Terus fenomena yang kedua itu nyengat tadi. Nyengat, fenomena kedua nyengat. Kalau nyengat biasanya ada yang terjepit. Jadi itu. Nah, terus kalau kasus sciatica seperti ini ya itu tadi ada kecengklak, ada jatuh, ada tidak ergonomik ngangkat sesuatu misalnya barang gitu. Itu aja. Nah sekarang sudah dulu, insyaallah. Nah masih juga saya dilatih kan di gerak. Ada juga yang kemarin dilatih-latih. Dilatih ada? Iya. Cuman kebasnya aja. Oh gitu. Iya. Saya ayun-ayunkan gitu kan di saat kebas. Masih iya. Ya apa gerakan nendang gitu kan. Iya. Kalau udah agak sakit. Nanti kita kiro, mungkin terus dulu. Cuma ini untuk di kiro itu kita, makanya waktu kita kiro, ini kan diikutkan. Iya. Karena kalau enggak itu tadi ada artinya kaki kanan jadi istilah itu jadi falsi, jadi lemah. Iya. Gara-gara ditahan terus oleh kaki kiri. Nah, kemudian kalau yang kasus-kasus berat itu ini menjadi atrofi itu lemah dan mengecil macam ini. Dalam jangka panjang. Kalau jangka panjang yang tidak diterapi kan terus saja ditahan. Jadi ini kan nggak bisa ditapakkan dan sakit. Jadi gini terus, gini terjadi. Nah kemudian ini mulai terasa yang kirinya gitu, pinggang seperti yang tadi itu kan yang mulai sakit. Nah makanya harus ada di dalam pemulihan itu. Nah itulah penyeimbangan. Jadi ada tahap pengobatan yang sakit. Nah ada tahap pemulihan penyeimbangan. Seperti tadi baik kiro maupun akupunktur. Jadi kita telusuri misalnya, ini rasa ini misalnya agak ada sengal, ada di sana lah, dicari titiknya kan. Berarti sengal di sini bukan berarti dia karena posisi tulang atau apa enggak ya? Karena sarafnya itu tadi ya? Sama sekali nggak ada kaitan dengan dislokasi itu. Iya. Nggak ada. Nggak ada kaitan dengan dislokasi tulang. Kalaupun ada dislokasi justru di sini. Di sini kan aman ya. Iya. Nggak ada dislokasi. Jalan udah maksudnya di glutnya udah mulai tersamarkan gitu. Kalau kemarin kan memang baru ini udah gak tahan gitu. Sekarang udah ya cuman memang pas menginjak dia ada kebasnya masih tebal gitu kan. Iya. Jadi kalau dilihat memang agak udah biasa cuman. Iya. Kalau kemarin tuh memang kelihatan sekali. Gampang gitu. Kencang. Iya gitu. Nah dan itu harus diusahakan betul-betul. Kalau orang lain melihatnya udah seimbang, kita yang merasakannya memang terasa masih tidak enak gitu kan ketika menginjakkan kaki ini kanan. Tapi tetap harus dipaksakan. Sebab kalau kita misalnya dalam tanda kutip dimanjakan itu jadi atrofi. Misalnya dimanjakan ini sayang kaki kanan, wah diangkat-angkat gitu misalnya. Nah itu dia atrofi. Atau menggunakan ini misalnya kan itu kan jadi manja ini. Beban yang kiri jadi berat. Beban jadi nantinya itu agak. Nah jadi sekarang lebih baik
biarkan kita agak sedikit sakit, nggak ada masalah karena itu juga baik. nggak ada masalah. Iya. Sepanjang kecuali ketika waktu itu awal ya memang nggak akan tahan kalau Iya. kalau dipakai. Nah, sekarang harus dilatih. Iya, baik. Insya Allah dalam mudah-mudahan di seri kedua ya tinggal penyeimbangan, Baik. pemulihan aja gitu. Dan sampai ke seri ketiga insya Allah. Iya. Dan itu pun udah bisa diselang-seling. Baik. Ya, syukur. Kita bisa. Kalau besok gimana? Ya, besok Hari Kamis ya. besok Kamis ya. Iya. Sebelum berangkat mau di ini. Gimana maksudnya? Jam berapa kira-kira? Kalau saya berangkat kan Jumat pagi. Jauh Jumat pagi ya. Kalau besok Kamis saya sama juga sampai Sore ya? sore juga. Berarti habis Iya. isya lagi ya. Habis isya boleh. Baik, Kalau sebelum berangkat boleh, mau di Kiro boleh. Ya, baik. Walaupun di Kiro tetap saya kemungkinan besar barang 2 pasang jarum masih harus Yang di bawah ya, Pak? Iya, yang di bawah kita lihat nanti. Karena untuk menyeimbangkan yang kiri juga kita lihat. Ya, baik. Saya kalau dilihat ini udah agak lembek ya, Pak ya? Lembek. Dari kemarin yang Lembek. kaku gitu ya? Oh, lembek. Kemarin yang paling kentara sekali itu tadi sengatan ya kan? Iya, iya. Di gini, wah. Iya, itu. Di sini, wah, Iya. wah itu. Iya. Nah, sekarang sengatannya sudah mulai ini, tinggal kebasnya Iya. tebal ini. Iya. Gitu. Lembek, udah lembek. Udah lembek, semua udah lembek. Udah. Artinya ini sudah ini sudah fisiologis itu. Oh, baik. Masya Allah. Nah, kemarin, ya, ini kalau ini udah apa namanya? Ini masih terasa ini ya, Iya. di sini masih terasa ngilu, belum Iya. nyaman Iya. ya, tapi seperti itu. Ini nanti kita coba dikira sambil dimasas, ya dimasas. Iya. Penyakit itu datangnya cepat. Jadi kemarin praktis 3 minggu saya enggak. Iya ya. 3 minggu, jadi dari waktu begitu masuk mobil udah langsung harus tidur. Tiduran sambil angkat kaki itu, Pak. Jadi tempo hari di sini tuh tidur di lantai ya, saya nggak sampai. Iya, karena saya izin saya tiduran di sini. Oh iya, Pak, iya. Saya tidur di sofa kok nggak nyaman gitu kan. Akhirnya saya ke bawah aja di lantai. Udah saya luruskan agak enak gitu kan. Jadi Agak enak, itu gini fenomena itu. iya. Pertama sakit kalau tertekuk berarti kan harus lurus kan. Iya, gitu. iya. Yang kedua panas kan, waktu itu awalnya kan panas, Iya. fenomena panas. Iya. Kena ini agak dingin mungkin, jadi agak Santai, sedikit, iya. ya, jadi agak sedikit nyaman gitu. Iya. Padahal objektifnya itu kan subjektif, panas subjektif Iya. karena kanan ya jepitan saraf tadi. Iya. Kalau kita gini kan kemarin tuh dingin. 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 Itu artinya dia karena saking tegangnya atau gimana, Pak, panas? Iya, panas itulah bayangkan senar gitu, teng, waduh itu ya sakit ya panas. Ya, artinya dalam posisi Iya, karena dia kencang tegang Iya. itu jadi panas ya. Persis seperti itu. Makanya kalau ada pendingin misalnya lantai, Iya. merasalah terasa Agak dingin. rileks ya. Padahal secara objektif kita ini Jadi dingin, makanya kemarin menggunakan infrared kan. Iya, iya. Jadi dihangatkan. Infrared fungsinya itu tadi untuk vasodilatasi, membuka saluran-saluran pembuluh darah, otot juga agak ngembang. Iya. Nah, yang kejepit itu mudah-mudahan agak sedikitnya berangsur-angsur ini kan. Jadi agak ngembang gitu. Iya. Tapi tidak serta-merta
kan waktu habis diterapi tetap Iya, tetap panas itu. Saya malam itu masih tetap panas itu 2 jam. Serta-merta. Jadi materi kan bertahap tuh. Iya. 2, ketiga masih jerit kan masih nggak tahan. Iya. Beberapa kemarin ada catatannya itu baru lah mulai mereda gitu ya. Iya. Ya, semua. Ya memang yang pengalaman kita nerapi itu yang saya bilang sampai pulih total ya memang 3 bulan sampai pulih total. Artinya di terapi itu sekitar 3 hari. Tapi kalau melihat prognosis ini perjalanan yang insya Allah dalam 2 hari saja sudah. Baik. Mudah-mudahan Allah jual lah ya. Iya. Ya. Untuk bahan teman-teman. Coba panjenengan sebentar apa namanya ta'aruf sebentar hanya menceritakan sedikit perjalanan penyakitnya ini sampai hari ini gitu kan. Sebagai rasa syukur juga untuk pembelajaran bagi teman-teman yang sedang belajar nantinya. Jadi siapa nama? Dari mulai nama lah Mas. Baik. Ceritakan lah. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Murtaji. Ya. Usia saya 38 tahun. Ya. Ya, saya tinggal di Jalan Melati Indah di Jalan Melati Permai 1. Jadi awal kejadian saya mengalami sakit ini adalah bahwa waktu itu saya lagi jalan berdiri saja sebetulnya, berdiri cuman posisi kaki kanan saya itu menginjak potongan batu bata kecil. Nah, karena saya menginjaknya mungkin tidak pas gitu, jadi batu bata itu terguling dan kaki saya pas di mata kaki itu. Pas mata kaki. Iya, kecengklak gitu. Mata kaki sebelah kanan itu ya, sebelah kecengklak ke arah luar gitu. Ke arah luar betul ke arah luar. Nah, seketika itu memang nggak ada rasa sakit, nggak ada keluhan apapun gitu. Kira-kira 2 jam 3 jam setelah itu udah mulai nggak nyaman. Udah mulai nggak nyaman, saya duduk udah nggak nyaman itu. Begitu 6 jam itu saya udah nggak bisa tidur. Itu kaki harus diluruskan terus gitu kan, tuh tegang udah nggak bisa tidur, nggak posisi apapun saya udah nggak bisa. Jadi waktu itu memang sempat semacam dipijit gitu ya. Dipijit sekedar untuk bisa jalan gitu. Nah, setelah dipijit saya istirahatkan diri. Awalnya memang rasa nyeri begitu, tapi hari pertama, hari kedua, ketiga mulai muncul rasa panas. Nah, karena muncul rasa panas itu saya jadi khawatir, takut waktu itu kan. Jangan-jangan rasa panas di daerah mana? Di sepanjang kaki kanan nih, dari paha kemudian betis sampai ke telapak kaki, ujung telapak kaki itu rasanya panas. Akhirnya saya cari informasi dari internet. Kebetulan waktu itu ketemu blognya dokter Muki, dokter spesialis bedah tulang. Ya, karena dengan indikasi yang saya rasakan itu ya, jadi di sepanjang kaki terasa panas. Dokter itu spesialis bedah tulang di rumah sakit mana? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Ya, di Jakarta. Saya baca di blog beliau, ternyata ada pasien yang mengadukan gejala persis yang saya alami. Dan dokternya mengatakan bahwa itu terjadi penjepitan di saraf pinggang. HMP istilahnya. HMP ya. Jadi terus saya cari informasi.